Perkenalkan, nama saya Ripka Angelina Kristi Susilo dengan NIM 120260137, program studi farmasi dari kelas TPB 40. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++, yaitu pemrograman pada mencari nilai volume dan tinggi balok, dan pemrograman pembelajaran unik tentang biologi, yaitu klasifikasi tumbuhan berbiji. Pada pemrograman kali ini mencangkup 3 hal, yaitu percabangan, perulangan, dan juga array. Yang kita ketahui juga bahwa percabangan itu terdiri dari 6 atau lebih. Itu ada if else, if, percabangan bersarang, ada juga switch case, dan percabangan lainnya. Pada perulangan, yaitu ada for, while, and do, dan juga ada array. Array itu merupakan variabel yang memungkinkan menyimpan sejumlah nilai atau banyaknya nilai. Lanjut, kita ke bagian pemrogramannya. Pada pemrograman yang pertama, itu kita mencari nilai volume dan tinggi balok. Kita menggunakan hashtag include iostream, di mana hashtag include ini merupakan header file yang kita pakai, yaitu header file iostream. Kemudian dilanjutkan using namespace std. Kemudian juga kita mengetik in main. Ini awal atau permulaan dari program. Kemudian kita memasukkan integer n. Ada juga char fill. Fill ini yang dimasukkan dari program adalah pilihan. Dan juga u. Kemudian dilanjutkan dengan cout. Mencari nilai volume dan tinggi balok. Ini merupakan judul dari program ini. Dan saat ini dia berfungsi untuk mengeluarkan perintah yang ada di dalamnya, yaitu si judul ini tadi. Kemudian ada si out lagi, dia mengeluarkan rumus dari mencari nilai volume. Kemudian lanjut di bagian si out, kita lengkap dulu bagian awal, tulisan awal. Kita lengkap ke si out, itu ada pilih yang ingin dicari. V besar, volume, atau T, tinggi balok. Kemudian di sini ada Cin, yang dimana kita harus menginput pilihan. Pilihannya ini diantara V atau T. Nanti masuk ke bagian char atau karakter, dimana dia berfungsi untuk menginput huruf. Kemudian ada do ini tadi merupakan perulangan. Contoh dari perulangan. Kemudian kita lanjut, terus kita lanjut ke cout. Dia akan mengeluarkan perintah masukkan jumlah percobaan yang ingin dicari. Dan jumlah percobaan yang ingin dicari ini lebih dari 1. Maka yang kita lanjutkan dengan cin, atau kita akan menginput nilai atau jumlah percobaan yang ingin kita cari tadi dengan n. N ini tadi kita sudah masuk ke integer. Integer ini menginput angka. Jadi n ini akan diartikan oleh program sebagai angka yang akan kita masukkan nanti. Kemudian sistem pertanyaan dari masukkan jumlah percobaan yang ingin dicari tadi ini akan berhenti karena ada si out handle, dan kemudian berakhir untuk perintah dari perulangan nanti, di mana perulangan ini nanti akan mengulang percobaan yang akan mencari. Misalnya kita akan mencari 2 jumlah percobaan, maka percobaan pertama kita akan masukkan beberapa hal-hal pentingnya, dan kemudian dia akan mengulang lagi ke percobaan kedua. Jadi dia mengulang perintahnya. Kemudian dilanjutkan dengan while. Ini juga merupakan perulangan.
perulangan ini n-nya nanti yang akan dimasukkan itu akan lebih dari 2. Terus habis itu kita ada float. Float ini merupakan input atau output juga dari sistem V nanti yang akan kita masukkan nilainya, yaitu ada V, T, dan juga L dan E. Dan ini kita juga sudah memakai array. Nantinya akan masuk ke sini arraynya. Itu dengan pakai N, integer I sama dengan 0 lebih dari N lebih dari I, habis itu I++ yang merupakan terbentuknya array. Dan kemudian kita memakai percabangan switch case. Switch ini nanti akan dimasukkan pilihan nanti si pilihan yang ada di sini akan terdeteksi ada di sini. Jadi jika kita ingin mencari V atau volume, case yang akan keluar adalah case V, case volume. Jika kita ingin mencari tinggi balok, yang akan keluar adalah case T. Case V ini sudah ada arraynya, sudah ada variabelnya untuk memasukkan banyak nilainya nanti berapa. Sudah ada cout ini yang nanti akan keluar perintah tulisan percobaan ke berapa. Misalnya tadi yang masih berlanjut dengan di perulangan tadi, misalnya ada 2 percobaan, jadi nanti ini akan mengeluarkan tulisan percobaan ke, misalnya percobaan 1, kemudian ada lanjut panjangnya, cout panjang yang nanti ini akan mengeluarkan perintah untuk kita menginput si jumlah dari panjangnya atau besar panjangnya. Nanti kita juga akan menginput P, terus selanjutnya juga hal yang sama dengan lebar, menginput menggunakan C-in atau C-in, L, cout tinggi perintahnya, dan juga kita menginput si nilai berapa besarnya tinggi nanti. Nah, untuk V dan T ini merupakan hal yang dicari, jadi dia masuk ke dalam array. Terus habis itu di sini ada rumusnya, rumus V sama dengan P kali L kali T, merupakan rumus volume balok. Kemudian jika sudah ada rumusnya, program akan membacanya nanti, dan pada akhirnya akan mengeluarkan hasil dari nilai volume yang telah dihitung. Itu menggunakan cout, nilai volume, misalnya tadi percobaan pertama, jadi nilai volume yang pertama, yaitu ada sama dengannya juga, nanti masuk si jumlah atau nilai akhirnya nanti, volume. Begitupun dengan T juga sama, di sini juga ada arraynya, ada cout, percobaan, perintah, cout untuk memasukkan V, cout untuk memasukkan panjang, nilai panjang, cout juga memasukkan perintah untuk memasukkan nilai lebar, dan juga ada bagian input untuk nilai volume, panjang, dan lebar, juga beserta ada rumusnya, dan juga cout dari hasil atau nilai yang telah dihitung oleh program yang telah kita buat ini. Kemudian jika nanti di saat switch case pilihan ini kita memasukkan di antara lain huruf A atau huruf B atau lain dari pilihan yang telah ditentukan oleh si program, yaitu V dan T, maka program akan membaca bahwa pilihan tidak sesuai. Kemudian pilihan tidak sesuainya akan muncul, dan juga muncul selanjutnya ada perintah apakah Anda masih ingin menghitung Y atau T. Y ini maksudnya ya, T ini maksudnya tidak. Jadi si perintah ini akan muncul dan kita akan menginput si jawaban dari perintah ini, yaitu Y atau T. Jadi kita akan menginput tadi U-nya sudah masuk ke dalam cara karakter huruf, dan jika U itu sama dengan Y, maka dia akan kembali ke awal. Jadi go to awal ini memanggil perintah untuk
program kembali ke awal. Nah, awalnya kita taruh di bagian sini. Jadi otomatis program akan kembali ke atas lagi, akan memulai dari awal lagi. Kemudian jika tidak, maka yang akan keluar adalah perintah program berakhir. Dan di saat itu program akan berakhir. Nah, ini adalah program pertama. Mari kita compile and run. Ya, terlihat yang tadi sudah saya bilang. Kemudian jika kita ingin coba mencari V, misalnya V, masukkan jumlah percobaan yang ingin dicari. Misalnya kita ingin mencari 2 kali percobaan. Yang pertama, kita masukkan angkanya bebas, 2 untuk panjang, 3 untuk lebar, dan 4. Maka hasilnya nilai volume akhirnya itu yang pertama, pada percobaan pertama itu adalah 24. Kemudian yang kedua, mari kita masukkan panjangnya 3, lebarnya 4, tingginya 5, maka totalnya ada 60 atau hasil akhir dari percobaan kedua. Terus kemudian muncul perintah apakah Anda masih ingin menghitung? Jika jawab Y, dia akan muncul perintahnya tadi. Pilih yang ingin dicari itu yang mana. Balik lagi ke awal. Oke. Lanjut ke program kedua. Pada program kedua ini kita mengangkat tema biologi, yaitu klasifikasi tumbuhan berbiji. Pada programan ini ada pembelajaran unik bagi teman-teman sekalian. Kita membuat program pembelajaran unik di mana awal dari program ini kita memasukkan hashtag include iostream sebagai header file, kemudian using namespace std, in main sebagai awalan dari programnya, pencangkupnya. Habis itu kita memasukkan integer i, nanti kita akan memasukkan angka dengan i, dengan diwakili oleh i. Terus ada string nama ini array-nya, ada 5 nanti. Kemudian string yes. Terus lanjut cout. Dia akan selanjutnya ada cout, mengeluarkan perintah selamat datang di program klasifikasi tumbuhan berbiji. Kemudian lanjut lagi ada cout, apakah Anda ingin melanjutkannya? Ketik yes untuk melanjutkan. Jika ingin melanjutkan, kita akan menginput atau memasukkan yes. Jadi kita akan menginput memakai cin atau cin, itu yes. Tadi udah ada stringnya ya, string yes. Jadi kita bisa memasukkan huruf ke dalam bagian inputnya. Terus itu juga ada cout. Kemudian cout. Pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian ciri-ciri dan contoh dari jenis klasifikasi tumbuhan berbiji yang Anda ingin ketahui. Nanti akan keluar perintah seperti itu. Kemudian dia keluar juga perintah berikut data nama klasifikasi tumbuhan berbiji. Klasifikasi tumbuhan berbiji itu sendiri ada 2, Gymnospermae dan Angiospermae. Kemudian kita masuk ke perulangan. Di saat perulangan ini masuk, menggunakan metode ini, for disama dengan 0, i kurang dari sama dengan 1, dan i plus, kemudian mengeluarkan perintah masukkan nama jenis klasifikasi yang Anda ingin ketahui. Yang tadi di nama ini Gymnospermae dan Angiospermae akan dimasukkan di input di sini. Ini menggunakan string array tadi yang telah kita siapkan di awal. Jadi string array nanti itu dia menyiapkan 5 kotak. Misalnya dia ada 5 kotak. Dan di sini kan kita hanya memakai 2 kotak saja, jadi masih ada sisa 3. Jadi nggak apa-apa, karena nanti yang dipanggil akan sesuai dengan nama yang sudah ada di dalam program ini. Jadi jika kita memanggil dengan nama Gymnospermae, maka yang akan keluar
itu Gymnospermae pada pemrogramannya nanti. Jika yang kita ketik adalah nama dari Angiospermae, maka Angiospermae lah yang keluar. Informasi-informasi mengenai Angiospermae. Jika Gymnospermae yang keluar, akan keluar informasi mengenai pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenisnya, dan juga Angiospermae pun sama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya. Kemudian sudah selesai itu semua, kembali ke return 0 dan program berakhir di situ. Kita compile and run. Ya, di bagian hasil program, selamat datang di program klasifikasi tumbuhan berbiji. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Ketik yes untuk melanjutkan, kita ketik yes. Lanjut, pada program ini akan mendapat informasi mengenai pengertian ciri-ciri dan contoh dari jenis klasifikasi tumbuhan berbiji yang Anda ingin ketahui. Berikut data nama klasifikasinya. Ini ada 2, masukkan nama jenis klasifikasi yang Anda ingin ketahui. Di sini sudah ada keterangan huruf sesuai pilihan dan tanpa nomor. Kita sesuaikan pilihannya Gymnospermae. Kita enter, maka akan keluar informasi mengenai Gymnospermae. Itu merupakan program yang telah saya buat menggunakan aplikasi C++. Kita akan masuk ke bagian Flogorithm. Ini dari Flogorithm program pertama. Kita mencari volume dan tinggi balok. Sama halnya dengan C++, bagian dari yang ada di C++ ini kita ubah ke dalam Flogorithm. Kita lebarkan, tadi juga ada integer, mulai dari integer min, terus ada integer n, i, kemudian tadi di dalam C++ untuk nilai yang ingin kita masukkan sebagai nilai panjang dan nilai lebar itu tidak dalam bentuk array, maka kita masukkan di dalam Flogorithm, kita masuk dalam integer atau sebagai angka. Terus kemudian ada string, untuk pilihan dan u, kemudian juga sama output, judul, output rumus, dan output perintah yang ingin kita cari. Kemudian kita akan menginput pilihan, sama halnya juga yang ada di C++ tadi. Jika kita sudah memilih, terus kita akan keluar. Ini dalam bentuk do, yang sesuai dengan C++, program C++, kemudian nanti akan ada perintah masukkan jumlah percobaan yang ingin dicari, percobaan yang lebih dari 1, terus kita akan diinput berapa banyak percobaan yang ingin kita coba. Kemudian lanjut, di sini ada bukan perintah, lebih ke file yang akan digunakan nanti. Ini ada array v_tn. Terus habis itu jika kita memilih v, maka akan pergi ke sini. Program akan membacanya sebagai true. Jika true, dia akan mengeluarkan output percobaan. Misalnya kita 2 percobaan. Jadi pertama ada percobaan pertama, kemudian ada percobaan kedua, sama hal juga dalam C++. Terus kita menginput nilai P, menginput nilai lebar, menginput nilai T, dan akan dibaca oleh program dan akan dihitung menggunakan assign. Kemudian juga ada hasilnya nanti akan dikeluarkan oleh output. Kemudian jika yang kita cari bukan nilai V, justru nilai T, dia akan pergi ke arah false. False akan mengeluarkan nilai true atau pilihan true yang benar. Di sini ada for sebagai keterangan dari arahnya tadi di atas, karena di sini ada V, ada keterangan V, dan untuk sebelah sini ada keterangan T.
yang memakai array. Terus kita masukkan juga output sama halnya dengan yang pertama tadi. Output input dan kemudian ada rumusnya. Dan jika tidak keduanya yang dicari, maka yang akan keluar adalah output pilihan tidak sesuai. Lanjut, jika Anda ingin masih menghitung Y atau T, nanti kita akan menginput ini termasuk string. Dan kemudian jika kita menginput dengan huruf Y, maka yang akan keluar adalah bagian call properties ini kita akan memanggil program untuk berulang kembali ke bagian paling atas atau kembali ke awal, di mana kita akan mencari dari awal seperti di atas tadi, itu dengan ini, mencari nilai volume dan tinggi balok, akan kembali ke main. Dia akan berulang lagi. Jika kita memilih Y. Jika tidak memilih Y, akan keluar perintah program berakhir. Mari kita coba. Baik. Nilai V. Ada 2 percobaan. Yang pertama, kita masukkan nilainya. Hasilnya 24, betul. Kemudian ada lanjutnya percobaan kedua. Dan hasilnya 60. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Coba kita ketik T, maka yang keluar adalah program berakhir. Dan program berakhir di situ saja. Lanjut, pada program yang kedua. Program kedua ini kita ada program pembelajaran mengenai biologi, klasifikasi tumbuhan berbiji. Sama halnya dengan C++, kita akan membuat berawal dari main, terus ada integer I, string array jenisnya ada 5 dan nama juga ada 5. Terus habis itu string yes untuk nanti kita masukkan untuk menginput tulisan yes ke dalam perintahnya nanti jika ada perintahnya di sini nanti. Lanjut, output selamat datang di program klasifikasi tumbuhan berbiji. Lanjut, kita menginput yes, maka akan outputnya ada perintah yang keluar seperti ini, kata-kata tulisannya. Jika kita mengetik gymnospermae, maka yang akan keluar adalah belum. Di sini kita akan dilihat atau diperlihatkan dengan output masukkan nama jenis atau perintah, masukkan nama jenis klasifikasi yang ingin Anda ketahui, terus kita akan menginput namanya. Di saat ingin menginput nama gymnospermae, maka yang akan keluar adalah pengertian ciri-ciri dari gymnospermae. Ini semua output. Jika yang keluar jika ingin kita cari adalah angiospermae, maka yang keluar adalah informasi mengenai angiospermae. Dan sudah sampai situ, dia akan menempuh ke bagian N atau program akan berakhir. Mari kita lihat, jika kita run, ketik yes, lalu kita ketik angiospermae, maka akan keluar informasi mengenai angiospermae dan program berakhir di situ saja. Baik, begitulah video mengenai program C++ yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.